Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Tuan, apakah Anda bercanda? Wei Wuchen dan Hiu Lofeng menatap Cu Guangzheng dengan kaget saat berkata, tidak hanya mereka, tetapi Culir juga menoleh dan ekspresi terkejut terpancar di mata cantiknya. Sekarang, setiap siswa baru di Tianyun yang menghadapi kekuatan naga hitam akan berusaha menghindari. Dan beraninya mereka melangkah maju dan secara aktif mencari masalah. Saudaraku, apakah kamu sudah memikirkannya dengan matang? Culier berkata dengan nada serius. Mendengar ini, Cu Guangzheng mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak bercanda. Saya ingin membangun kekuatan saya sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Selain metode ini, dapatkah Anda memikirkan cara lain? Setelah mendengar ini, semua orang saling berpandang lalu menggelengkan kepala. Kalau begitu, apakah kita akan terus berlarian seperti lalat tanpa kepala dan berisiko disergap kapan saja? Mengapa kita tidak mengambil inisiatif dan menggulingkan desa awan hitam ini? Cu Guangzheng menatap semua orang lalu melanjutkan. Tentu saja, kita tidak bisa bertindak gegabah. Jika kekuatan desa Heyun terlalu kuat, saya akan membawa Anda untuk melarikan diri. Mendengar ini, semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Kemudian mereka menatap Cu Guangzheng dan berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte, kami percaya padamu. Selama setahun terakhir, pencapaian Cu Guangzheng yang mengesankan telah memberi mereka kepercayaan penuh padanya. Oleh karena itu, meskipun masalah hari ini akan melibatkan risiko besar, mereka bersedia untuk mendobrak penjaga pintu. Ayo pergi, Cu Guangzheng melirik ke kerumunan. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Sebaliknya, dia melambaikan tangan dan berjalan menuju sisi lembah. Wakil kepala desa Henyun yang dikawal di belakang kerumunan memiliki mata berbinar. Ada cahaya dingin di matanya. Beberapa anak nakal ini ingin merebut desa awan hitam kita. Mereka benar-benar bermimpi. Dia bergumam. 1 jam kemudian, gerbang gunung desa Heyun seharusnya ada di depan. Hiu Lofeng mendongak dan berkata dengan nada serius. Setelah mendengar ini, Cu Guangzheng melirik ke wakil pemimpin desa Heyun. Yang terakhir mengangguk dengan panik dan berkata, Desa Heyun ada di depanmu. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hiu Lofeng bertanya dengan serius. Wajah Cu Guangzheng menjadi serius. Dia melihat sekeliling dan tidak langsung menjawab. Tempat ini berbeda dengan Siling Yuan, penuh bahaya. Jika dia tidak hati-hati, dia dan anggota Huanmen akan berada dalam bahaya dan akan menderita kerugian besar. Tunggu sebentar. Sebelum mengambil tindakan, Cu Guangzheng merenung dalam waktu yang lama. Lalu dia menunjuk ke hutan lebat di sebelah kiri dan berkata, Ayo pergi ke sana untuk bersembunyi dulu. Setelah mengatakan ini, dia memimpin dan berjalan menuju hutan lebat. Melihat ini, semua orang di Kuamen mengikuti dan bersembunyi di hutan lebat. Aku ingin tahu apa rencana Tuan. Hiu Lofeng duduk bersila di batang pohon dan bertanya dengan suara yang dalam. Setelah mendengar ini, Cu Guangzheng melirik ke semua orang, lalu berkata perlahan, saat malam tiba, saya bisa menggunakan persepsi mental saya untuk menyembunyikan orang-orang di pinggiran. Dan mengambil kesempatan ini kami akan diam-diam memasuki desa Heyun. Langsung menuju aula utama dan membunuh pemimpin desa Heyun. Ketika saatnya tiba, desa awan hitam tanpa pemimpin tidak akan lebih dari sekedar sepotong kue. Setelah mendengar pengaturan ini, mata semua orang berbinar. Mereka langsung terkesima dengan keajaiban kekuatan spiritual. Malam seperti ini dapat menghalangi pandangan para kultivator biasa. Namun, bagi Cu Guangzheng yang memiliki kekuatan spiritual, tapi masih seperti siang hari, segala sesuatu tersembunyi akan terlihat di depannya.
Jika kami dapat merebut desa Heyun kali ini, kami akan menjadi tim pertama di antara siswa baru Tianyun yang membentuk kekuatan. Seorang siswa Huanan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini semua orang tersenyum dan kekhawatiran dalam ekspresi mereka berkurang banyak. Untuk beberapa alasan mereka selalu memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Chu Kuang-seng. Desa Heyun, Chu Kuang-seng bergumam, tetapi tidak menahan diri untuk tidak mengepalkan telapak tangannya erat-erat, dan seberkas cahaya keluar dari matanya. Ini adalah pertempuran pertamanya untuk memasuki Tianyun. Jadi ini pasti awal yang baik. Saat malam tiba, saat itu gelap gulita bahkan bintang-bintang di langit pun meredup. Yang membuat orang merasa sedikit tertekan saat melewati pegunungan dan hutan. Saat mendekati Gunung Heian, berhenti, Chu Kuang-seng melambaikan tangannya menghentikan langkah semua orang. Apakah ada masalah? Liu Lofeng datang dan bertanya dengan gugup. Setelah mendengar ini, Chu Kuang-seng tidak berkata apa-apa. Pupil matanya gelap seperti menembus tirai hitam dan terkunci di satu tempat. Gelombang tak kasat mata keluar dari ujung jarinya, akhirnya itu menghilang di malam hari. Setelah beberapa saat sepertinya ada suara terendam dari kekejauhan. Rerembutan di sampingnya juga bergetar saat ini. Sudah beres, ayo pergi. Chu Kuang-seng melambaikan tangannya dan memimpin orang-orang Huamen untuk terus mendekati Gunung Awan Hitam. Selama perjalanan ini, Chu Kuang-seng memecahkan lebih dari 20 penjaga rahasia satu demi satu. Dan kemudian memimpin orang-orang Kuanmen ke Gunung Awan Hitam. Melihat pemandangan ini, Kiu Lofeng diam-diam menyeka keringat dinginnya. Tanpa bantuan spiritual dari Master Sekte, mereka mungkin telah jatuh ke dalam pengepungan desa Heyun sebelum mencapai kaki gunung. Di depanmu adalah benteng utama desa Awan Hitam. Chu Kuang-seng menunjuk ke depan, tidak jauh dari sana. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kiu Lofeng melirik ke belakang dan bertanya dengan suara rendah. Mendengar ini, Chu Kuang-seng merenung sejenak lalu berkata, pemimpin desa Heyun seharusnya ada di aula utama. Anda dapat menyentuh gerbang gunung nanti dan menarik perhatian orang-orang kuat di desa Heyun. Aku dan kakakku akan langsung menuju aula utama. Bukankah ini terlalu berisiko? Ekspresi Kiu Lofeng sedikit berubah saat dia berkata. Di aula utama ada ahli top desa Awan Hitam, akan terlalu berbahaya jika hanya Master Sekte dan kakak perempuannya yang pergi ke sana. Tidak apa-apa, tanpa penjelasan lebih lanjut, Chu Kuang-seng membawa kakaknya dan diam-diam menyentuh sisi desa Heyuan. Melihat ini, Kiu Lofeng menggelengkan kepalanya tak berdaya lalu melambai. Ayo langsung ke gerbang desa utama dan menarik perhatian bagi para penjaga gerbang. Setelah mengatakan ini, dia memimpin untuk bergegas menuju desa Awan Hitam. Di belakangnya, semua orang di Huamen mengikuti dengan cepat mendekati gerbang utama desa. Tepat ketika Kiu Lofeng dan yang lainnya hendak mendekati gerbang desa, tiba-tiba terdengar teriakan keras bergema di langit malam yang sunyi. Ada serangan musuh. Bayangan hitam melepaskan diri dari pengekangan dan menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Apa yang terjadi? Ekspresi Kiu Lofeng berubah dan dia berteriak. Tuan Hyo, wakil pemimpin desa Heyun telah melarikan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang pemuda Huamen mendekat dan bertanya dengan cemas. Mendengar ini, wajah Kiu Lofeng menjadi muram. Dia melihat ke desa Heyuan di depannya, yang mulai menjadi keributan dan segera mengalambaikan tangannya dengan tegas. Serang desa! Dengan desa Heyun tidak jauh dari sana, dengan berani bergegas tanpa takut mati. Mereka tahu, siapapun yang tersentak hari ini akan mati. Hanya dengan berjuang di jalan berdarah ke depan bisa mendapatkan pijakan di jurang naga hitam. Untuk sesaat, langit malam yang semula sunyi dipecah oleh seruan perang yang mematikan. Saat desa Heyuan sedang diserang oleh Kiu Lofeng dan yang lainnya, dua sosok menyelinap masuk dengan mudah. Ayo pergi ke aula utama, Chu Kuang-seng memandang kakaknya dan melambai. Chu Li'er mengangguk lalu segera mengikuti. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Huamen saat ini, mereka tidak bisa bertahan lama.
Jadi mereka harus menyingkirkan pemimpin desa Heyun secepat mungkin. Siapa? Begitu mereka memasuki aula terdengar teriakan dingin. Cukuang Seng mendongak dan melihat seorang pria berpakaian hitam duduk di depan aula. Siapa kamu? Pria berjubah hitam itu menatap mereka berdua. Apakah kamu Lotian, pemimpin desa Wan Hitam? Cukuang Seng tidak menjawab melainkan bertanya. Mendengar kata-kata tersebut, pria berbaju hitam itu mengangguk dan dengan santai berkata dengan acuh tak acuh. Untuk apa kamu ke sini? Suaranya tidak senang atau marah seolah dia tidak mendengar suara perkelahian di luar. Hahaha, Cukuang Seng tersenyum lembut mengepalkan tinjunya dan kata-kata yang diucapkan membuat suasana di tempat kejadian membeku. Saya punya permintaan kecil. Saya ingin meminta pemimpin desa Lau untuk melepaskan desa wanita ini. Begitu kata-kata ini keluar seperti ada niat membunuh yang dingin melonjak di aula. Dan aura tertekan memenuhi udara. Ide yang bagus, Lotian berdiri perlahan dan berkata dengan ekspresi tenang. Hanya saja kamu tidak akan mampu membayar harga itu. Pada titik ini niat membunuh yang dingin tiba-tiba muncul di matanya. Dengan lambaian tangannya ada beberapa sosok tersapu pintu rahasia. Saudari, bisakah kamu menangani 3 praktisi alam juding setengah langkah? Cukuang Seng memandang Culier dan bertanya. Tentu saja bisa. Culier tersenyum tipis dan berkata. Kekuatan saudari tidak berhenti. Mendengar ini Cukuang Seng tersenyum lalu berjalan menuju Lotian dan berkata dengan ringan. Sepertinya Tuan Lo tidakkah kamu ingin menyelesaikan masalah ini dengan damai? Wajah Lotian berkedut ketika dia mendengar ini. Apakah anak ini berbicara bahasa manusia? Apakah Anda ingin melepaskan kekuasaan yang telah dia bangun? Pernyataan yang konyol. Sekelompok bocah nakal yang baru saja meninggalkan Siling Yuan berani datang ke sini dan menjadi liar. Mereka tidak tahu seperti apa tingginya langit dan tebalnya tanah. Lotian mencibir. Cukuang Seng meliriknya tetapi wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Siswa baru Tian Yuan ini memasuki jurang naga hitam dan tidak memiliki rekam jejak tinggi. Tapi saya masih mampu membeli gunung awan hitam ini. Cukuang Seng mengepakkan tinjunya dan cahaya berkilau menyilaukan muncul di bawah kulitnya. Dan gelombang kekuatan yang kuat muncul. Anak sapi yang baru lahir benar-benar bodoh. Lotian mengambil 1 langkah ke depan. Dan gelombang aura yang menakutkan menyapu ke arah Wula. Alam 9 kuali tingkat 2. Mata Cukuang Seng sedikit menyipit. Kekuatan Lotian ini sebenarnya telah mencapai tingkat ini. Lotian bergegas dan menyerang ke depan dengan telapak tangannya. Udara meledak dan kekuatan ruang yang kuat menyapu dari bawah telapak tangan seperti semburan gunung. Matahari kaca muncul. Cukuang Seng berteriak pelan dan lingkaran matahari kaca segera muncul dari perut bagian bawah, lalu melayang di permukaan tinjunya. Dia meninju dengan 4 putaran matahari kaca ditembakkan secara bersamaan. Berdampak pada orang-orang yang datang. Seperti semburan kekuatan luar angkasa, dalam sekejap seluruh aura bergetar dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Cukuang Seng tidak ragu-ragu dan bergegas keluar dengan pukulan demi pukulan. Suara benturan keras terus berlanjut, dan cahaya kaca yang menyilaukan memenuhi setiap sudut aula, membuat tempat itu sangat mempesona. Pada saat ini Lotian yang sedang marah tiba-tiba berteriak keras dan menunjuk perlahan dengan 1 jari. Di jarinya ada cahaya merah yang sangat pekat yang terkondenisasi. Jarak seperti cairan magma yang mengalir memancarkan panas yang mengerikan. Cukuang Seng menginjak tanah dengan cepat mundur. Seni bela diri Cungyang. Ia menatap jarinya seperti lahar seni bela diri yang sangat menakutkan jika digunakan oleh orang kuat di alam 9 kuali. Orang ini ingin membunuhku sesegera mungkin. Sudut mulut Cukuang Seng sedikit terangkat, menari seperti kincir angin meninggalkan bayangan di dalamnya. Perut bagian bawahnya mulai bergetar dan ada cahaya kaca yang sangat terang memancar darinya. Saat berikutnya, cahaya kaca itu mengembun dan akhirnya
tiba di depannya. Ada putaran matahari kaca. Melihat putaran matahari kaca 5 mencapai 5, mata Lotian sedikit mengembun saat ini, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Tidak heran dia begitu merajalela. Dia punya beberapa kemampuan. Lotian mencibir lalu jarinya seperti lahar menusuk. Mati, teriak tajam terdengar, dan seberkas cahaya makna 6 meletus dari ujung jarinya dan langsung menuju Cu Kuangseng. Udara di aula dengan cepat berubah menjadi merah dan suhu tinggi yang mengerikan menyelimutinya. Ayo, tangan Cu Kuangseng berubah lalu dia menampar kaca matahari. 5 matahari berlapis kaca segera berubah menjadi seberkas cahaya. Seperti 5 meteor yang sangat terang dan menghantam bilar cahaya magma. Terdengar suara tabrakan dan cahaya merah dan kaca saling berbenturan dengan liar. Dinding di sekitar aula mulai retak. Tidak butuh waktu lama hingga kekuatan kekerasan mencapai puncaknya dan akhirnya meledak. Gelombang kejut yang kuat terus menghantam dinding yang sedang rusak, menyebabkan seluruh aula menjadi bergetar. Di sisi lain, Culier dan 3 praktisi alam 9 kuali setengah langkah bentrok dengan telapak tangannya, membuat gelombang kejut dahsyat lainnya mengamuk, membuat aula yang sudah diambang kehancuran runtuh seketika, membuat semua orang tenggelam dalam debu. Kekuatan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba menyapu, memperlihatkan sebuah patung Buddha yang sangat besar. Patung Buddha itu seperti emas memancarkan kekuatan cemerlang yang membuat orang tidak berani melihatnya. Master Lo, apa pendapat Anda tentang tindakan saya? Suara tawa tersamar terdengar, bergema di langit di atas gunung awan hitam. Terima kasih telah mendengarkannya.